Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di kesempatan kali ini, saya Syatri Wahyuni bersama rekan saya Ade Fadisitya dan Siva Anggreni akan menyampaikan materi mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Ervan Afiansa, SE, MAK, CPA, ACPA. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Adeva Rizky Yudia. Untuknya, saya persilahkan. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Informasi mengenai berbagai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Siklus pendapatan bertujuan untuk mengetahui perincian saat terjadinya proses penagihan kas berlangsung dan diterimanya pendapatan. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga sesuai. Guna mencapai tujuan tersebut, pihak manajemen harus membuat beberapa keputusan penting seperti berikut ini. A. Sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan? B. Seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di manakah persediaan tersebut ditempatkan? C. Bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim kepada para pelanggan? Haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau menggunakan pihak ketiga yang mengharuskan diri dalam pengiriman? D. Berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? E. Haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? F. Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Sebagai tambahan, pihak manajemen harus mengawasi dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas siklus pendapatan. Hal ini membutuhkan akses yang mudah ke data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pendapatan. Berbagai kegiatan yang mempengaruhi berbagai sumber daya tersebut dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Kemudian agar dapat berguna dan relevan untuk pengambilan keputusan. Data tersebut harus akurat, andal, dan tepat waktu. Jawaban atas pertanyaan tersebut mengarah pada bagaimana sebuah organisasi menjalankan 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry pesanan perjalanan, yang kedua adalah pengiriman, yang ketiga adalah penagihan, yang keempat adalah penerimaan kas. Entry pesanan penjualan siklus. Pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari para pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pengambil pesanan dan dari pelanggan, yang kedua adalah memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan yang ketiga adalah memeriksa persediaan. Pengambilan pesanan pelanggan. 1. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan dokumen yang mencantumkan nomor barang, kuantitas harga, dan syarat penjualan. 2. Entry data dapat dilakukan oleh pegawai atau pelanggan sendiri dengan electronic data interchange. Electronic data interchange atau EDIT, yaitu transmisi data terstruktur antar organisasi secara elektronis. Ada memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Sebagian besar pesanan dilakukan secara kredit. Yang pertama ada untuk pelanggan yang sudah memesan, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan file induk pelanggan untuk memverifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya, dan proses ini dapat dilakukan otomatis oleh sistem. Sebaliknya, untuk pelanggan baru dan penjualan yang melebihi batas kredit, sistem juga otomatis menandai pesanan yang memerlukan otorisasi spesifik ini. Jadi batas kredit adalah saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Selanjutnya ada memeriksa ketersediaan persediaan. Dokumen persediaan menunjukkan kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia.
Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut terpenuhi. Sebaliknya, jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesan kembali back order akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Back order adalah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Berikutnya ada pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan. Yang kedua adalah mengirim pesanan tersebut. Dokumen pengirim adalah kontrak legal yang menyebutkan tanggung jawab atas barang yang dikirim. Aktivitas yang berikutnya ada penagihan kas. Penerimaan kas dan cek dari pelanggan dapat saja dicuri dengan mudah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, dapat digunakan beberapa langkah alternatif untuk mengurangi resiko pencurian tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menugaskan staf bagian surat menyurat untuk mempersiapkan daftar pengiriman uang. Yang kedua adalah pengamanan pencurian kiriman uang pelanggan oleh karyawan perusahaan dengan membuat sistem logbook. Oke, materi selanjutnya itu ada penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan penerimaan suatu pendapatan dari sebuah pelunasan piutang yang akan dicatat pada laporan keuangan perusahaan. Dan sini juga ada proses pembayaran dari pelanggan. Yang pertama itu ada daftar pengiriman uang atau remittance list, yang dimana sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Yang kedua itu ada peti uang atau logbook, yaitu sebuah alamat pos pelanggan yang dituju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Yang ketiga yaitu peti uang elektronik atau electronic logbook, di mana pengiriman peti uang dari bank secara elektronik mengirimkan informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang disetorkan segera setelah menerima pembayaran. Yang keempat itu adalah electronic funds transfer atau EFT, yang merupakan transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Yang keempat yaitu ada yang terakhir Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, yang dimana kombinasi dari EFT dan FEDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana yang disertakan dalam suatu paket elektronik. Selanjutnya itu piutang. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada bagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggang waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran. Selanjutnya ada ancaman-ancaman yang terjadi pada siklus pendapatan. Yang pertama ada entry pesanan penjualan, yang dimana tujuan utamanya itu proses entry pesanan penjualan secara akurat dan efisien untuk memproses pesanan pelanggan, memastikan bahwa perusahaan yang dibayar untuk semua penjualan yang sah, serta untuk meminimalkan hilangnya pendapatan akibat dari manajemen persediaan yang kurang baik. Contohnya yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua ada penjualan kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Yang ketiga itu kehabisan persediaan, biaya penggunaan dan pengurangan harga. Contoh yang selanjutnya yang kedua itu ada pengiriman tujuan utama fungsi pengiriman, yang dimana untuk memenuhi pesanan pelanggan secara efisien dan akurat serta untuk menjaga persediaan. Contohnya seperti kesalahan pengiriman dan pencurian persediaan. Yang ketiga itu ada penagihan dan piutang usaha. Tujuan utama dari fungsi penagihan dan piutang usaha adalah untuk memastikan bahwa para pelanggan ditagih untuk semua penjualan, bahwa faktur akurat, dan bahwa catatan rekening pelanggan dipelihara secara akurat. Contohnya seperti kegagalan untuk menagih pelanggan, kesalahan penagihan, kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Selanjutnya ada pengendalian tujuan, ancaman, dan prosedur di dalam siklus akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang mendesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan bisa dicapai.
Yang pertama, ada semua transaksi telah diotorisasi dengan benar. Dan yang kedua, ada semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan dan telah dicatat. Yang keempat, ada semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset seperti kas, persediaan, dan data yang dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Yang keenam, itu aktivitas bisnis yang dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada fungsi yang terkait siklus pendapatan. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli dan mengedit order dari pelanggan untuk menambah informasi yang belum ada pada surat order tersebut, seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman. Yang kedua ada fungsi kredit. Fungsi yang bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga ada fungsi gudang. Yang bertanggung jawab untuk menerima barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Dan yang kelima ada fungsi penagihan. Fungsi yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Yang keenam, itu ada fungsi akuntansi. Fungsi yang bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat penjualan. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang telah terjadi secara berulang-ulang terkait dengan penyediaan barang dan jasa untuk para pelanggan dan penagih kas sebagai pembayaran dari penjualan atas persediaan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat di lokasi dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.